Nama saya Gina Salsabila, saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Psikologi. Saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik dengan tokoh Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikologi humanistik. Ia terkenal dengan hierarki kebutuhannya. Abraham Harold Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Relatif tidak berpendidikan sendiri, mereka melihat belajar sebagai kunci untuk anak-anak mereka berhasil di tanah air baru mereka. Dengan demikian, semua anak-anak mereka didorong untuk belajar. Abraham, anak tertua, didorong sangat keras karena ia diakui sebagai seorang intelektual usia muda. Teori-teorinya adalah teori kepribadian Maslow dibuat berdasarkan beberapa asumsi dasar mengenai motivasi. Yang pertama, Maslow pada tahun 1997 mengadopsi sebuah pendekatan menyeluruh pada motivasi atau holistic approach to motivation, yaitu keseluruhan dari seseorang bukan hanya satu bagian atau fungsi termotivasi. Kedua, motivasi biasanya kompleks atau berdiri dari beberapa hal yang berarti bahwa tingkah laku seseorang dapat muncul dari beberapa motivasi yang terpisah. Asumsi ketiga adalah orang-orang berulang kali termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan atau people are continually motivated by one need or another. Asumsi lainnya adalah bahwa semua orang dimanapun termotivasi oleh kebutuhan dasar yang sama, atau all people everywhere are motivated by the same basic needs. Asumsi terakhir mengenai motivasi adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan dapat dibentuk menjadi sebuah hierarki. Pemikirannya adalah hierarki kebutuhan. Konsep hierarki kebutuhan yang diungkapkan Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di level lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Kebutuhan yang berbentuk hierarki ini adalah kebutuhan konatif, yang berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan ini memiliki karakter mendorong atau memotivasi. Maslow pada tahun 1970 mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan berikut ini berdasarkan prapotensi dari masing-masing. Yang pertama adalah fisiologis, yaitu kebutuhan paling mendasar dari setiap manusia, termasuk di dalamnya adalah makanan, air, oksigen, mempertahankan suhu tubuh, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang mempunyai kekuatan atau pengaruh paling besar dari semua kebutuhan. Yang kedua adalah keamanan, yaitu ketika orang telah memenuhi kebutuhan fisiologis mereka menjadi termotivasi akan kebutuhan keamanan, yang termasuk di dalamnya adalah keamanan fisik, stabilitas, ketergantungan perlindungan, dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan yang mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, rasa takut, kecemasan, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Kebutuhan akan hukum, ketentraman, dan keteraturan juga merupakan bagian dari kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga adalah cinta dan keberadaan, yaitu setelah orang memenuhi kebutuhan psikologis dan keamanan, mereka menjadi termotivasi oleh kebutuhan akan cinta dan keberadaan, seperti keinginan untuk berteman, keinginan untuk memiliki pasangan, kebutuhan untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga, sebuah perkumpulan lingkungan masyarakat, atau negara. Cinta dan keberadaan mencakup beberapa aspek dari seksualitas dan hubungan dengan manusia lain dan juga kebutuhan untuk memberi dan mendapatkan cinta. Yang keempat, penghargaan, yaitu setelah orang memenuhi kebutuhan akan cinta dan keberadaan, mereka bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan yang mencakup penghormatan diri, kepercayaan diri, kemampuan dan pengetahuan yang orang lain hargai tinggi. Mengidentifikasi dua tingkatan kebutuhan akan penghargaan, reputasi, dan harga diri. Yang kelima adalah aktualisasi diri, berasumsi bahwa kebutuhan akan aktualisasi muncul jika kebutuhan akan penghargaan telah terpenuhi. Kebutuhan akan aktualisasi mencakup pemenuhan diri, sadar akan semua potensi diri, dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Orang-orang yang mengaktualisasikan diri tidak bergantung pada pemenuhan kebutuhan cinta maupun kebutuhan akan penghargaan. Mereka menjadi mandiri sejak kebutuhan level rendah yang memberi mereka kehidupan,
Selain 5 kebutuhan konatif ini, Maslow mengidentifikasi 3 kategori kebutuhan lainnya, estetika, kognitif, dan neurotik. Dalam setiap tahap dalam kebutuhan menurut Abraham Maslow tersebut, setiap individu haruslah melewati setiap tahap dalam hierarki kebutuhan tersebut. Menurutnya, manusia tidaklah bisa melewati salah satu tahap dalam hierarki kebutuhan tersebut. Jikalau individu melewati salah satu dari tahap tersebut, maka kepribadian seorang individu akan ada ketidakseimbangan dalam kehidupannya. Terima kasih.